Kalian tahu nggak, kalau setiap tahunnya terdapat banyak cangkang kerang dan limbah plastik yang terus menumpuk tanpa adanya pemanfaatan yang optimal. Padahal, limbah tersebut dapat menjadi penyelamat pendidikan kedokteran gigi loh guys. Salah satu kompetensi penting bagi mahasiswa kedokteran gigi adalah preparasi gigi yang biasa dilakukan menggunakan model gigi. Sayangnya, model gigi pabrikan yang tersedia sekarang memiliki kekerasan yang relatif rendah sehingga memengaruhi sensasi taktil. Harganya juga relatif mahal. Padahal setiap mahasiswa memerlukan setidaknya 10 model gigi untuk setiap kasus pembelajaran. Lebih parahnya lagi, limbah model gigi ini dapat melepaskan senyawa berbahaya yang jika terurai dapat bersifat toksik pada sel. Inilah Polisial dan hadir untuk menjawab permasalahan tersebut. Kami mengolah limbah cangkang kerang darah dan juga limbah wadah plastik polipropilen untuk menjadi model gigi yang digunakan untuk kegiatan praktikum mahasiswa. Penambahan kalsium karbonat dari cangkang kerang darah dapat meningkatkan kekakuan dan kekuatan model gigi sehingga menyerupai gigi asli. Dan yang paling penting, harganya jauh lebih murah bagi mahasiswa. Dan menariknya, berdasarkan hasil survei yang telah kami lakukan, sebanyak 94% mahasiswa tertarik dengan model gigi yang murah dan ramah lingkungan. Oleh karena itu, Polisial dan hadir untuk memberikan kontribusi nyata bagi lingkungan dan juga mendukung pembelajaran kedokteran gigi yang berkualitas. Ayo nantikan launching produk model gigi Poliselden yang mendukung gerakan Go Green. Metode pelaksanaan usaha kami dimulai dari tahapan praproduksi dengan melakukan survei minat pasar terhadap 83 responden. Kajian literatur, pengumpulan bahan baku, pembelian alat dan bahan, serta uji determinasi jenis kerang. Kemudian kami juga melakukan survei ke beberapa lab dan mencoba alat untuk dijadikan pertimbangan pada saat proses produksi berlangsung. Dilanjutkan dengan mengumpulkan bahan baku plastik PP pada pengepul sampah yang ada di daerah kampus, kemudian cangkang kerang darah yang kami dapat dari rumah makan seafood yang ada di sekitar kampus juga. Selanjutnya, menuju ke tahapan produksi. Dimulai dengan mengekstraksi kalsium karbonat dari cangkang kerang darah dengan cara mencuci cangkang kerang darah lalu direndam dalam asam asetat 8% dan dipanaskan selama 1 jam. Selanjutnya cangkang dicuci dan dikeringkan di dalam oven, lalu dihaluskan dan diayak. Bubuk cangkang kerang kami uji dengan FTIR untuk membuktikan kandungan kalsium karbonat. Selanjutnya, kami membuat cetakan. Pembuatan cetakan dilakukan dengan menuangkan adonan gips ke dalam buffet dan ditunggu hingga mengeras. Kemudian ditambahkan bahan elastomer di atas gips, lalu model induk ditanamkan ke dalam elastomer dan ditunggu hingga mengeras. Selanjutnya, model dikeluarkan dan diperolehlah cetakan. Kemudian kami menghancurkan plastik PP menggunakan mesin pencacah. Selanjutnya plastik dan kalsium karbonat kami timbang dengan perbandingan 83:17 sesuai dengan hasil riset sebelumnya. Plastik PP dan bubuk cangkang kerang darah kami panaskan di dalam oven hingga plastik PP meleleh. Selanjutnya, kedua bahan baku dicampur di atas kompor listrik dan diaduk sampai homogen. Dituang ke dalam cetakan dan dipres menggunakan mesin pres hidrolik. Model gigi yang telah mengeras dikeluarkan dari cetakan, kemudian kami poles dan bur untuk menghilangkan sisa-sisa dari proses produksi. Lalu kami melakukan quality control juga kepada dosen pembimbing untuk melakukan quality control. Setelah itu, produk kami kemas ke dalam kantung tule sesuai dengan regionya. Pada produksi souvenir gantungan kunci, dimulai dengan pemindaian model gigi pabrikan untuk mendapatkan bentuk souvenir. Model induk dicetak dengan 3D printing menggunakan pola hasil pemindaian sebelumnya. Souvenir dicetak menggunakan metode yang sama dengan pembuatan model gigi. Souvenir yang sudah dicetak dipoles dengan kertas pasir, lalu dicat dan dipasang baut dan ring gantungan kunci. Kemudian produk kami kemas dan siap dipasarkan. Pada tahap pasca produksi, kami melakukan launching produk dan penayangan iklan melalui media sosial serta pembuatan akun marketplace. Selanjutnya, kami melakukan penjualan produk secara offline dan online. Untuk penjualan secara offline, kami mengikuti bazar di fakultas, penjualan langsung kepada mahasiswa kedokteran gigi dengan mendirikan stand di Entrepreneurship Room FKG USU dan mendatangi setiap kelas. Untuk penjualan secara online, kami melakukannya lewat Shopee, WhatsApp Business, dan Instagram.
Kami juga sering melakukan evaluasi dan monitoring terhadap penjualan dan juga merencanakan kegiatan untuk selanjutnya. Produk yang berhasil kami jual selama operasional adalah sebanyak 435 paket dari 500 paket yang kami produksi, yang dimana pada bulan Agustus kami berhasil menjual sebanyak 286 paket, pada bulan September sebanyak 64 paket, dan pada bulan Oktober sebanyak 85 paket. Omset yang telah kami peroleh selama berusaha adalah Rp11.745.000. Setelah dikurangi dengan modal, maka kami memperoleh laba bersih sebesar Rp2.745.000 dengan ROI yang kami peroleh sebesar 30,5%. Ini menandakan bahwa usaha kami layak dan berpotensi berkelanjutan ke depannya.